Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan. Dalam riwayatnya, Rasulullah SAW selalu bersifat rendah hati dan pemaaf. Tiada terhitung banyaknya cacian dan hinaan yang diterima beliau dari kaum kafir Quraisy. Namun, beliau tetap berbuat baik terhadap orang-orang yang menghinanya itu. Salah seorang yang sangat membenci Nabi Muhammad SAW adalah seorang nenek tua Yahudi yang kebetulan jika Nabi berangkat menuju ke masjid selalu melewati rumah si nenek. Suatu hari, Rasulullah hendak melewati rumah itu dan nampak si nenek yang sedang menyapu rumahnya. Si nenek dengan buru-buru mengumpulkan sampah dan debu dari rumahnya. Ketika Rasulullah lewat di depan jendela, maka dilemparkanlah sampah dan debu itu. Rasulullah pun terkejut. Namun, ia tidak marah begitu tahu siapa yang melemparnya. Malah Rasulullah mengangguk sambil tersenyum. "Assalamualaikum," sapa Rasulullah. Nenek itu malah melotot kepada Rasulullah. "Anyah kau," kata si nenek. Keesokan harinya, Rasulullah hendak melewati rumah itu lagi. Dan ternyata, si nenek sudah bersiap-siap lagi melempar Rasulullah dengan kotoran. Kali ini, dia juga meludahi Rasulullah. Namun, bagaimanakah sikap Nabi Muhammad SAW? Lagi-lagi, Rasulullah hanya tersenyum dan berusaha membersihkan pakaiannya. Si nenek menjadi tambah marah karena Rasulullah SAW tidak tampak emosi sedikit pun. Begitulah, beberapa hari Rasulullah lewat di depan rumah nenek tersebut. Setiap kali itu pula, ia menerima lemparan sampah, debu, dan lain-lainnya. Rasulullah tetap saja tidak marah terhadap nenek tua Yahudi tersebut. Suatu hari, Rasulullah SAW lewat lagi di depan rumah sang nenek. Tapi, kali ini tampak ada yang berbeda. Si nenek tidak terlihat di depan rumah seperti biasanya. Padahal, Rasulullah sudah bersiap-siap untuk menyapa nenek tersebut. Aneh, pikir Rasulullah. Pasti ada sesuatu yang sedang terjadi pada si nenek. Lalu Rasulullah mendatangi dan bertanya kepada tetangga si nenek, "Apakah engkau tahu apa yang terjadi dengan nenek di sebelah rumah ini? Aku tidak melihatnya hari ini." Tetangganya pun menjawab pertanyaan Rasulullah. "Mengapa engkau begitu peduli pada dia, wahai Rasulullah? Bukankah ia selama ini selalu menghinamu?" Mendengar pertanyaan dari tetangga si nenek, Rasulullah hanya tersenyum. Tetangga itu lalu menjelaskan bahwa si nenek tinggal sebatang kara dan kini ia sedang sakit keras. Maka dengan segera Nabi Muhammad SAW menuju rumah si nenek yang sedang sakit. Di rumah itu, Rasulullah membantu memasak, mengambilkan air dari sumur, dan membersihkan debu-debu di rumah. Si nenek merasa begitu heran melihat ada orang yang berbaik hati membantunya. Ia pun berusaha bangkit dari tempat tidurnya, dan alangkah terkejutnya si nenek ketika tahu siapa sebenarnya orang tersebut. Dan begitu melihat wajah Rasulullah yang sangat tulus merawatnya sewaktu sakit, si nenek itu pun langsung menitihkan air mata. Selama ini, tidak ada seorang pun yang mau merawat si nenek. Akan tetapi, orang yang selama ini dihina si nenek terus-menerus malah menjadi satu-satunya orang yang bersedia merawat si nenek dengan penuh kasih sayang. Si nenek pun segera meminta maaf kepada Rasulullah, sembari terus mengeluarkan air matanya. Pada akhirnya, si nenek mendapatkan hidayah untuk memeluk agama Islam dan menjadi seorang muslimah yang taat. Banyak sekali orang yang masuk Islam mengikuti jejak si nenek karena melihat akhlak Rasulullah yang sangat luar biasa ini.
Begitulah salah satu kisah teladan tentang kemuliaan hati Rasulullah. Semoga kita bisa mencontoh apa yang beliau lakukan kepada orang lain yang telah berbuat jahat, dan senantiasa bersedia memaafkan seperti yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'mati iman wa hadzana ala dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi azmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu kesemangatan kepada kita sehingga mampu melaksanakan puasa dan beraktivitas seperti biasanya. Sholawat dan salam tak lupa mari kita limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita keluar dari zaman kegelapan menuju zaman yang telah terang benderang saat ini. Semoga kita diberikan syafaatnya pada yaumul kiamah dan akhir kelak. Amin ya robbal alamin. Al-Kisah, pengemis itu hampir setiap hari ditemani oleh seorang di sisinya. Orang tersebut dengan lemah lembut dan penuh kasih sayang menyuapinya. Mendengar hinaan itu, orang yang menyuapi si pengemis hanya terdiam dan terus menyuapinya. Sampai suatu hari, si pengemis buta Yahudi itu tidak lagi ditemani oleh orang yang biasa menyuapinya. Kemudian datanglah seorang yang lain dan menyuapinya. Dan orang tersebut adalah Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Rasulullah SAW. Ketika mendengar sumpah serapah pengemis itu kepada Nabi, hati dan kepala Abu Bakar mendidih mendengarnya. Namun dia menahan amarahnya. Tidak, kau bukan orang yang biasa kesini untuk memberiku makanan. Apabila dia yang datang, maka tak susah tangan ini memegang dan tak susah mulutku mengunyah. Dia selalu menghaluskan terlebih dahulu makanan yang disuapinya ke mulutku. Sangka si pengemis buta kepada Abu Bakar. Mendengar perkataan pengemis buta tersebut, Abu Bakar tak kuasa membendung rasa harunya. Air mata tumpah tak tertahankan. Beliau menangis sampai terisak-isak. Memang benar, aku bukan yang biasa datang membawa makanan dan memberiku suapan atas makanan itu. Aku memang tidak bisa selemah lembut orang itu. Ketahuilah bahwa aku adalah salah satu sahabat orang setiap hari yang menyuapimu tersebut. Orang yang dulu biasa kesini dan memberimu makan dan menyuapimu telah wafat. Aku hanya ingin melanjutkan amalan yang ditinggalkan orang tersebut, karena aku tidak ingin melewatkan satupun amalannya setelah kepergiannya. Lanjut Abu Bakar. Nah, kemudian si pengemis buta tersebut terdiam sejenak dan bertanya, siapa orang yang selama ini memberinya makan? Dina pikiran teh berkecamuk dan juga menyuapinya. Kemudian Abu Bakar menjawab, ketahuilah bahwa ia adalah Muhammad SAW, orang yang setiap hari kau hinakan dan kau rendahkan di depan orang banyak di pasar ini. Mendengarnya, si pengemis buta itu tertegun, kemudian bibirnya bergetar dan air matanya tumpah membasahi pipinya yang mulai keriput. Si pengemis buta tersebut betapa orang yang selama ini ia lembut dan penuh kasih sayang, ia justru malah merasa lebih hina dari apapun yang ada di dunia ini. Selama ini aku telah menghinanya, memfitnahnya, bahkan saat Muhammad ada di sampingku sedang menyuapi aku, tapi dia tidak pernah memarahiku. Dia malah dengan sabar melembutkan makanan yang dimasukkan ke dalam mulutku. Dia begitu mulia, kata pengemis buta dalam tangisannya. Dan seketika itu juga pengemis Yahudi buta itu kemudian masuk Islam. Ia bersaksi di hadapan Abu Bakar,
Asy-Syiddiq mengucapkan 2 kalimat syahadat. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Si pengemis buta memilih memeluk Islam setelah cacian dan sumpah serapah kepada Nabi Muhammad SAW. Dan dibalas dengan kasih sayang yang tulus. Jadi cacian dibalas dengan kesabaran dan hati yang tulus serta kasih sayang. Jadi hikmah yang dapat kita petik dalam cerita di atas yaitu tentang kisah orang Yahudi yang buta, yaitu keburukan jangan dibalas lagi dengan keburukan, kejahatan jangan dibalas dengan kejahatan lagi, tapi baiknya balaslah dengan kasih sayang yang tulus. Nah, sekarang kita lanjut kisah teladan yang kedua, yaitu Nabi Muhammad SAW tidak suka menyimpan uang. Nah, siapa yang suka menyimpan uang? Harus ya, harus menyimpan atau harus digimanakan? Nah, di sini Alkisah Nabi Muhammad SAW adalah seorang ahli sedekah. Mudah-mudahan kita juga bisa mencontoh dari Kanjeng Nabi menjadi orang-orang yang sedekah meskipun kita hidup seadanya, tidak berlebihan, tidak kekurangan, tapi apapun siapapun kita mampu untuk bersedekah. Nah, Nabi Muhammad adalah ahli sedekah yang tidak pernah tamak dan serakah pada harta yang dia punya. Bahkan ia hidup sederhana dan tidak suka menimbun harta atau uang di rumahnya. Sebagaimana dikisahkan dalam kisah berikut, yaitu saat kondisi kesehatan Rasulullah SAW semakin memburuk karena sakit yang beliau derita. Beliau bertanya pada istri tercintanya, yaitu Aisyah radhiyallahu anhu, tentang uang yang ia titipkan padanya sebelum ia sakit. Beliau pula pernah menitipkan uang dan ternyata saat sakit Rasulullah SAW bertanya dengan suara parau. Aisyah, di mana uang yang pernah kutitipkan padamu sebelum sholat? Sebelum sakit? Tolong kau bagikan uang itu di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena aku akan malu bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dicintainya, sedangkan di rumahnya masih ada timbunan dan simpanan uang. Dari kisah tersebut dapat dilihat betapa Rasulullah SAW adalah seorang yang murah hati dan tumaninah. Meski sedang sakit dan hidupnya sederhana, Nabi Muhammad SAW tak pernah ingin menimbun harta atau makanan atau memakan hartanya sendiri. Dia senantiasa selalu bahagia dan selalu mengingat orang lain. Kisah yang kedua yaitu yang tadi, dia tidak suka menyimpan uang. Dia selalu disedekahkan, selalu diberikan kepada orang-orang di sekelilingnya. Nah, sekarang ada kisah teladan yang ketiga, yaitu waspada dan taat. Kanjeng Nabi selalu waspada sareng taat. Di sini kisahnya yaitu Nabi Muhammad SAW adalah manusia di muka bumi yang paling taat kepada Allah. Malayakan dengan nasa sahabat. Siapapun moal aya nundandingan kataatan Kanjeng Nabi Muhammad SAW ka pangaranna. Komode orang jalma-jalmi biasa, jalmi-jalmi akhir zaman. Meskipun telah dijamin dia masuk surga, tapi dia tidak sombong, dia tidak takabur, dia tetap taat ke Allah, taat ke pangeran kanu nyiptakeunana. Beliau tetap khusyuk dalam beribadah dan taat kepada Allah. Terus dijamin surga,
tos dijamin apapun, tapi dia tetap khusyuk, tetap ngalaksanakan kewajiban sunat sareng nanaonna. Mudah-mudahan orang tiasa nyontok ke anjeunna masing tidak seperti dia, tapi kita terus berusaha menjadi yang lebih baik. Nah, di sini beliau juga sangat berhati-hati dan waspada pada apa yang beliau lakukan. Jadi berhati-hati, nanon hati-hati, nanon waspada. Apapun yang dia lakukan, dia ada kewaspadaan, ada kehati-hatian. Termasuk pada apa yang beliau makan dan minum. Nah, di sini kita contohkan tentang ada satu buah kurma. Nah, contohnya di sini pernah dikisahkan dalam sebuah cerita, pada suatu malam Aisyah radhiyallahu anhu mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suami yang paling dia cintai, tidak bisa tidur dan hanya membolak-balik tubuhnya, gelisah. Kanjeng Nabi gelisah terus di sini di atas ranjang penuh kegelisahan, ia pun berkata, "Wahai Rasulullah, mengapa tidak tidur semalaman?" Rasulullah pun menjawab, "Hari ini aku menemukan sebuah kurma di tengah jalan. Kemudian aku ambil buah itu dan memakannya, karena aku pikir lebih baik dimakan daripada busuk dan terbuang sia-sia. Sekarang aku merasa gelisah karena siapa tahu jika kurma yang kumakan itu termasuk harta sedekah." Jadi di sini dialkisahkan Rasulullah SAW tidak suka menerima harta sedekah. Dia lebih menyukai hadiah atau pemberian. Jadi upami dipasihan harta sedekah teh anjeunna sok aliem. Nah, dari kisah tersebut kita dapat mengetahui bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki sifat yang hati-hati dan waspada akan sesuatu yang bukan menjadi miliknya. Ia sangat teliti dan tegas dalam menerapkan hukum, bahkan hanya untuk sebiji kurma yang ditemukannya di jalan. Nah, itulah 3 kisah hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bisa dijadikan suri teladan bagi semua umat Islam. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah-kisah Rasulullah tersebut dan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.